Ini orang-orang daerah semuanya ya. Yang Bogor mana Bogor? Yang mana? Mana? Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan siang hari ini, Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan atau melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan perkara atas peristiwa pesta seks yang terjadi di masyarakat yang berhasil kami ungkap. Adapun pada kesempatan di siang hari ini, Bapak Kasat Reskrim akan menyampaikan perihal pengungkapan atau penangkapan para pelaku yang menyelenggarakan event pesta seksual ini, termasuk penanganan dan proses penegakan hukum. Selanjutnya kami juga mengundang dari UPT P3A, yaitu dari Kepala Satuan Pelaksana UPT P3A dan juga dari psikologis klinis yang akan menyampaikan sesuai dengan kapasitas baik terkait dengan perlindungan dan pelayanan perempuan maupun terkait dengan aspek psikologis. Kepada Bapak Kasat Reskrim kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan proses pengungkapan dan penanganan perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media, Ibu dari TP2I, UPT 2 P3A. Yang kami hormati Bapak psikolog dan juga rekan-rekan media. Pada hari ini kami izin melaksanakan kegiatan press conference mengenai kasus pengungkapan kegiatan pesta seks yang terjadi di salah satu hotel di daerah Semanggi, Jakarta Selatan. Adapun awal mula pengungkapan ini ada laporan dari masyarakat yang masuk ke aduan nomor handphone Bapak Kapolres. Selanjutnya beliau menge-share nomor tersebut kepada kami dan kami langsung respon untuk tidak lanjutin terhadap adanya dugaan akan terjadi pesta seks di salah satu hotel di wilayah Semanggi. Selanjutnya kami melaksanakan kegiatan ke TKP dan berhasil mengungkap 3 orang tersangka, masing-masing inisial GA, asli dari daerah Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Yang kedua, saudara YM, asli dari daerah Keradenan, Kecamatan Cibinong, Bogor. Dan satu lagi JF dari daerah Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Sementara untuk TA adalah warga Candisari, Semarang, yang merupakan inisiator dari kegiatan undangan pesta seks. Jadi rekan-rekan sekalian, para pelaku ini mengundang dengan menggunakan media sosial, baik itu Twitter maupun Instagram, kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang berkeinginan agar memberikan uang terlebih dahulu sebesar 1 juta rupiah, sehingga akan ditentukan hari dan tempatnya. Untuk selanjutnya, kejadian ini bukan sekali ini saja,
setelah kami melakukan pemeriksaan sudah 3 kali, dan alhamdulillah pada saat yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan kami bisa mengungkap. Sebenarnya mereka akan melaksanakan kegiatan ini bukan di wilayah Jakarta saja, tetapi mereka akan mengadakan di wilayah Semarang dan juga di wilayah daerah Bali. Untuk selanjutnya kepada para pelaku, kami persangkakan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 dan pasal 30 junto pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan atau pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Adapun barang bukti yang sudah kami sita, mungkin rekan-rekan bisa tahu, ini alat, mohon maaf, alat kontrasepsi. Selanjutnya ini berupa alat ya pesta untuk seks, dan selanjutnya ini alat bantu. Jadi, dan juga ada handphone dari para pelaku. Menariknya, dari pelaku yang kami tangkap ada pasangan suami istri yang menyatakan bahwa si suami ini sangat menikmati kalau tidak melakukan kegiatan bersama dengan pasangan yang lain dan bersama istrinya, dia nggak merasa bahagia, dia nggak merasa happy ending. Jadi mungkin ini kami juga mengundang dari psikolog, mungkin bisa dipertanyakan bagaimana terhadap perilaku seperti ini, dan juga kepada ibu yang mengurusi bagian perempuan dan anak, nanti mungkin bisa dijelaskan mengenai masalah penanganan terhadap perkara ini. Mungkin demikian rekan-rekan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Cenderung muncul ke media karena memang difasilitasi oleh maraknya media sosial ya. Orang mudah untuk memposting, menawarkan sesuatu yang menarik bagi dirinya di media sosial. Nah, menurut kami dari kacamata psikologis ini dari secara teori ini sebenarnya bukan gangguan, tapi lebih ke variasi seksual. Nah, tapi kalau kita merujuk ke perilaku suaminya yang dalam keterangan dari yang disampaikan oleh Bapak Kasat tadi bahwa akan merasa bahagia, happy kalau melihat istrinya berhubungan dengan orang lain, ini perlu di-asesmen lebih mendalam lagi. Mungkin di sini ada gangguan dari suaminya. Sedangkan dari aspek yang lain bahwa di sini ada eksploitasi seksual, komersil. Kenapa? Karena para penikmat atau para calon pelanggan yang akan terlibat dalam kegiatan party seksual ini akan dimintai sejumlah uang tertentu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, bahwa ada aspek komersil di sini, bahwa yang bersangkutan juga mendapatkan secara ekonomi, bahwa dia mendapatkan imbalan uang dari aktivitas seksual yang dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau saya perhatikan barang bukti ini kan banyak sekali alat-alat permainan yang bisa menimbulkan efek yang mungkin berisiko terhadap satu kesehatan, dua kemudian bisa secara fisik kalau mereka tidak bisa mengontrol pada saat melakukan aktivitas seksual, bisa saja terjadi luka dan seterusnya, terjadi penularan penyakit infeksi menular seksual. Kemudian para pelaku itu kemungkinan sudah memiliki keluarga. Ini kan nggak mungkin anak-anak kecil yang baru belajar seksual, kan mereka sudah punya keluarga, dan kemungkinan untuk menularkan penyakit menular seksual kepada keluarga di rumah juga sangat besar, sangat rentan. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan dari kegiatan seksual komersil seperti ini, apalagi diumumkan di media sosial yang akan mendatangkan masyarakat, keinginan dari masyarakat yang begitu besar. Mungkin itu dulu, Pak.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Kepala Pelaksana UPT P3A terkait dengan bentuk perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kasat Reskrim dan Bapak Wakasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Perkenalkan, saya Kasatpol Wilayah Jakarta Selatan di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Menindaklanjuti adanya fenomena seperti ini, kami menghimbau dari PT P2A itu menghimbau agar masyarakat juga bisa turut aktif dalam melaporkan adanya dugaan atau adanya tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun online, yang dilakukan dengan korbannya adalah perempuan dan anak. Dalam hari ini mungkin korban atau pelaku bisa korban itu adalah perempuan. Kami menghimbau pada masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun kepada pihak Pusat P2A Provinsi DKI Jakarta, karena kita memang seperti yang kita ketahui di akhir-akhir ini itu kejadian atau fenomena kekerasan seksual berbasis online itu masih terjadi. Kami juga menghimbau kepada masyarakat dan semua yang hadir di sini untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi, terutama kepada penggunaan media sosial yang memang kita tahu banyak fenomena-fenomena atau banyak kejadian-kejadian yang bermula dari media sosial. Banyak konten-konten yang bermuatan kesusilaan atau pencemaran nama baik atau bahkan berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Kemudian jika masyarakat atau semua itu mengetahui adanya tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kekerasan, itu bisa melaporkan kepada kepolisian maupun kepada Pusat P2A, di mana kami memiliki kanal pengaduan secara 24 jam melalui hotline kami di 0813 176 176 22. Itu berlaku 24 jam dan kami sangat mengapresiasi kepada masyarakat untuk berani melaporkan, berani mengadu adanya tindak kekerasan, adanya fenomena-fenomena kekerasan yang ada di sekitar masyarakat semuanya. Terima kasih. Kita dalami karena dari handphone yang kami sita masih kami butuh pendalaman, sehingga nanti apabila kami temukan bukti yang cukup terhadap pembuatan video ini akan kami rilis di kesempatan berikutnya. Terus kalau keuntungan dari hasil kegiatan orgi ini berapa? Keuntungan dari yang bersangkutan sama yang bersangkutan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa yang sudah diperoleh selama ini kira-kira? Cuma itu. Yang terakhir kemarin itu. Jadi pengakuan yang bersangkutan yang kemarin ini, belum yang lalu-lalu. Itu yang kemarin karena ketangkep, karena digerebek oleh polisi hanya menghasilkan 2.500.000. Untuk sebelumnya nanti kami dalami. Sementara belum, kami masih dalami. Nanti apabila ada kami akan rilis di kesempatan berikutnya. Yang pasti kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya wilayah Jakarta Selatan, mari kita jaga wilayah Jakarta Selatan untuk nyaman, ya, jauh dari kejahatan khususnya untuk pornografi ini, sehingga kita saling mengingatkan dan juga saling berkomunikasi, baik itu antara masyarakat dengan aparat kepolisian maupun antara rekan-rekan media dengan kami. Kami sangat membutuhkan informasi-informasi ini karena pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran masyarakat yang menyampaikan ke Bapak Kapolres. Sekali lagi saya tekankan bahwa pengungkapan perkara ini bisa kami ungkap karena adanya laporan dari masyarakat ke
nomor handphone Bapak Kapolres di nomor 0811-998-1998 sehingga kami langsung bisa tindak lanjuti. Demikian ya Pak ya. Saya rasa demikian rekan-rekan sekalian ya, saya rasa cukup. Jadi mungkin nanti ini bisa mau dilihat dan nanti videonya saya mohon nanti mungkin kalau seandainya memang penggerbekan pengen tahu nanti kami sampaikan ya. Tapi bukan untuk konsumsi Media publik sosial. ya, untuk jurnalis ya. Kalau konsumsi publik berarti Helmi yang tersangkanya. Aman. Pak Kasat boleh diangkat barang buktinya Pak Kasat? Yang angkat itu saya takut itu. Ini kan sudah 3 kali mereka melakukan aktivitas ini, artinya sudah banyak yang terlibat di dalamnya dan penyelidikan lanjutannya apakah akan ada penangkapan peserta lain gitu? Jadi kami sudah komitmen Mas. Ini tadi kalau seandainya ada kasus yang seperti ini dan akan terjadi, berusaha kami cegah terlebih dahulu. Namun kalau sudah ada yang terjadi di wilayah kami, tolong jadi informasi buat kami sehingga kami bisa dalami dan melakukan pengungkapan dan penangkapan. Cara jujur aja, ini bukan ada kasus ini, nanti ada kasus lain lagi yang pembuatan film porno ya. Kemarin Polda sudah, kami juga ada. Jadi nanti yang ini di bawah umur ya. Di bawah umur, tetapi kami cari waktu setelah kita rilis yang ini. Ya, Cukup Pak Kasat. Jangan Cukup. nanti dibilangin ada yang Twitternya itu ngomong gitu kan ketika yang Polda dirilis itu. Ya gitu, jelekin lagi polisi. Kalau yang kayak gini cepet katanya, saya bingung juga. Iya, saya